Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam rabbil alamin wa khairal huda huda sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah kaum muslimat hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu tafaqquh fiddin, mendalami agama kita, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kita semua. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang sebuah amalan yang sebentar lagi akan kita laksanakan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebentar lagi tiba. Kurang dari 2 pekan, ya, tadi malam sudah Ayyamul Bid, sudah malam ke-14, yang mana sekitar 14 hari lagi atau 15 hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Tinggal menghitung mundur, kita pun akan bertemu dengan Ramadan. Kita berbahagia karena kita mendapatkan kesempatan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Ya, kita berbahagia karena kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah shaum, as-shiyam, yaitu ibadah puasa. Sebelum kita lanjutkan, kepada para akhwat dan para ummahat, bagi yang masih punya hutang puasa, masih ada waktu untuk membayar hutang puasanya. Siapa yang masih punya hutang puasa? Ada. Kalau masih ada hutang puasanya, segera dibayar.
ya, sebelum datang Ramadan berikut. Karena kedatangan Ramadan ini berarti kita telah melalaikan kewajiban mengganti puasa. Maka sebagai kafarahnya kita wajib membayar fidyah di samping kita menggantinya setelah Ramadan ini. Jadi tidak gugur kewajiban mengganti puasa itu. Ya, dia tetap harus mengganti puasa yang terlewat itu setelah Ramadan ini. Ditambah membayar fidyah. Kalau hutang puasa yang tersisa itu misalnya 3, ada 3 hari yang dia belum bayar, maka dia harus bayar, dia harus ganti sesudah Ramadan ini, ditambah membayar fidyah sebanyak 3 hari. Itu adalah dendanya. Ini adalah pendapat para ulama dahulu maupun sekarang seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan juga Syekh bin Bas berfatwa bahwa bagi yang melewatkan hutang puasa sampai tiba Ramadan berikutnya, maka dia dikenai fidyah. Ya, maka para ummahat dan para akhwat yang sudah pasti ada hutang puasanya ya, karena mereka akan mengalami haid, maka jangan lupa membayar hutang puasa. Ya, coba ingat-ingat berapa hari ibadah puasa yang ditinggalkan karena haid, ya, karena datang bulan atau karena sakit atau karena safar atau karena sebab-sebab lainnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa adalah ibadah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang keempat adalah Shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ya, Allah memilih. Ya, inna rabbakum yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Rabb kamu menciptakan apa yang dikehendakinya dan Allah memilih dari apa-apa yang diciptakannya itu. Nah, di sini Allah memilih bulan Ramadan dari 12 bulan yang dari 11 bulan yang lainnya. Dipilih sebagai bulan berpuasa bagi kaum muslimin. Sebagaimana Allah memilih hari Jumat daripada hari-hari yang lainnya sebagai hari besar kaum muslimin. Sebagaimana Allah memilih Nabi Muhammad SAW dari manusia-manusia yang lainnya untuk mengemban risalah Allah. Jadi Allah yang menciptakan dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari apa-apa yang diciptakannya itu. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Di antaranya bulan puasa ataupun bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan 2 kali. Pertama diturunkan ke langit dunia, itu pada bulan Ramadan. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur ke bumi, ya, ke dunia menurut peristiwa, ya, menurut kejadian dan peristiwa. Dan awal diturunkan itu di bulan Ramadan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu turun pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Di bulan puasa ini juga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, sehingga tidak ada satupun pintu surga yang tertutup dan tidak ada satupun pintu neraka yang terbuka. Nah, ini adalah keutamaan bulan Ramadan, yaitu dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Artinya peluang untuk masuk ke dalam surga di bulan ini sangat besar. Di bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan. Semua syaitan-syaitan yang durhaka, jin-jin yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala ikat
di bulan Ramadan, sehingga pengaruhnya berkurang. Bukan tidak ada pengaruhnya, tapi pengaruhnya berkurang karena mereka dalam keadaan terikat. Ya, mereka dalam keadaan terikat. Kemudian di bulan Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh melalui malaikatnya untuk mengumumkan kepada manusia, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang mengejar kebaikan, bangkitlah. Inilah dia waktu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan di bulan Ramadan. Gairah dan semangat beramal soleh meningkat di bulan Ramadan. Atmosfer ibadah di bulan Ramadan itu begitu kental, begitu terasa. Kita terbawa dengan suasananya, suasana ibadahnya. Itu bulan Ramadan. Kemudian berseru, wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang berniat untuk bermaksud untuk berbuat dosa, tahanlah. Sehingga di bulan Ramadan ini para pelaku maksiat libur dari maksiatnya, para pelaku dosa cuti dari dosanya. Ya, tempat-tempat maksiat tutup sementara, kan begitu ya. Ya, nah itu di bulan Ramadan. Ya, keinginan untuk berbuat jahat, keinginan untuk berbuat dosa itu berkurang, melemah di bulan Ramadan. Ya, mereka segan, ya, mereka menahan diri, menghormati bulan Ramadan. Walaupun setelah Ramadan main lagi, kan begitu ya, buka lagi. Tapi minimal di bulan Ramadan mereka cuti, mereka libur. Nah, di bulan Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Itu terjadi setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Wa dzalika fi kulli yaumin wa lailatin fi Ramadan. Dan itu terjadi di setiap hari dan setiap malam bulan Ramadan, mulai dari malam pertama sampai malam terakhir, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Kemudian di bulan Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keutamaan, yaitu malam Lailatul Qadar yang terjadi di bulan Ramadan, yang turun di bulan Ramadan, tepatnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, yang mana Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, ada yang mengatakan 1000 bulan yaitu 1000 bulan. Ya, 1000 bulan, 1000 bulan ya berarti 83 tahun lebih atau 84 tahun. Ya, itu 1000 bulan. Nah, ada yang berpendapat 1000 bulan itu maksudnya adalah 1000 bulan Ramadan. Jadi 1000 kali Ramadan berarti 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Nah, ini pendapat lain yang mengatakan bahwa 1000 bulan itu maksudnya 1000 bulan Ramadan. Jadi kalau 1000 bulan Ramadan berarti berapa? 1000 tahun. Karena Ramadan itu satu kali setiap tahun. Nah, ini pendapat yang lain. Ya, manapun pendapat yang benar, penafsiran yang benar, ya, intinya adalah 1000 bulan itu adalah waktu yang panjang. Beribadah di dalamnya sama seperti ibadah yang sangat panjang tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini adalah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan. Ya, adanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau disebut juga sebagai malam Lailatul Qadar.
Ya, di bulan Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Banyak peperangan terjadi di bulan Ramadan dan kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Ya. Misalnya perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Ya. Di mana kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Ya, nah itu adalah beberapa keutamaan bulan Ramadan. Maka kita sebentar lagi menyambut bulan yang mulia ini. Ya, segala sesuatu kita harus persiapkan dengan baik, ya, agar kita dapat melewatinya dengan baik. Karena kita melakukan sesuatu tanpa persiapan itu pasti berantakan, ya, pasti berantakan kalau kita tidak melakukan persiapan. Contohnya, kalau kita pergi, ya, keluar rumah tanpa persiapan, pasti ada saja yang, ya, ketinggalan, terlewat, terluput, ya. Nah, itu kalau tanpa persiapan. Dengan persiapan, ya, kita dapat memaksimalkan, ya, setiap kesempatan dan peluang yang ada. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tes. Berikut ini kita akan membicarakan sejenak tentang persiapan kita menjelang bulan Ramadan ini, ya. Sebentar lagi, ya, kita bertemu dengan bulan yang mulia ini. Para salaf dahulu senantiasa berdoa, ya, menjelang bulan Ramadan. Mereka banyak berdoa. Di antara doa yang mereka panjatkan adalah, Allah, ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan dan bawalah bulan Ramadan itu kepadaku. Jadi mereka berharap diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, dan mereka meminta kesempatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu itu sangat cepat berlalu. Kita kemarin baru saja meninggalkan bulan Ramadan, yaitu Ramadan 2016. Ibu-ibu sekalian mungkin masih ingat, ya, masih tergambar jelas di benak kita bagaimana suasana Ramadan tahun 2016. Kita masih ingat suasana berbukanya, masih ingat bagaimana suasana sahurnya, sahur bersama keluarga, berbuka bersama sahabat dan handetolan, kan begitu, ya. Bagaimana suasana sholat tarawihnya, bahkan makanannya pun masih terasa. Tiba-tiba, ya, macam dalam mimpi saja, kita sudah bertemu lagi dengan Ramadan 2017. Sangat cepat, ya, waktu itu berjalan tanpa terasa. Maka dari itu, Ramadan kali ini harus bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin 2016 kemarin kita melewati Ramadan bersama orang-orang yang kita kasihi. Namun sekarang mungkin dia tidak berkesempatan lagi bertemu dengan bulan Ramadan karena sudah keburu dipanggil. Ya, dan kita juga nggak tahu berapa kali Ramadan kita masih dikasih kesempatan. Ya, kita nggak tahu berapa Ramadan lagi bisa kita lewati. Maka dari itu, kalau kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan tahun 2017 ini, hendaknya betul-betul kita maksimalkan sebaik-baiknya. Ya, kita tidak mau menjadi orang yang merugi, yaitu orang-orang yang mendapati bulan Ramadan namun dia keluar tanpa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan, bulan maghfirah. Allah banyak memaafkan hamba-hambanya
Allah banyak mengampuni hamba-hambanya di bulan Ramadan. Maka sungguh sangat rugi kita yang diberi kesempatan Ramadan namun kita tidak mendapatkan ampunan tersebut. Maka di sini kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah Ramadan ini. Ya, kita mulai dari persiapan menyambut Ramadan. Sebenarnya apa sih yang harus kita persiapkan menyambut Ramadan? Apakah persiapan bahan-bahan makanan? Ya, ini saya mau menyambut Ramadan, masak banyak-banyak. Ya, apa seperti itu persiapan menyambut Ramadan? Tidak. Ya, bukan hanya persiapan materi, bukan hanya persiapan yang bersifat fisik, tapi lebih dari itu yaitu persiapan mental. Mindsetnya harus dirubah. Ya, mindset kita menyambut Ramadan atau berpuasa di bulan Ramadan ini harus kita robah. Ya, kita harus memasang target bahwa Ramadan kali ini harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dari semua sisi, ibadah puasanya, sholat tarawihnya, bacaan Qur'annya, sedekahnya, ya, harus lebih baik dan ada peningkatan dari bulan Ramadan tahun kemarin. Kata orang, kalau tidak ada kemauan, tidak ada jalan. Ya, kalau tidak ada niat, tidak akan terlaksana. Betul atau tidak? Maka kita harus pasang niat, kita harus pasang target. Kira-kira target kita di bulan Ramadan kali ini apa? Apa-apa saja ya ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Ya, minimal kita punya persiapan ilmu tentang apa yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan tahun ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Persiapan-persiapan menjelang Ramadan ini dimulai dari menghitung bulan Sya'ban. Ya, artinya janganlah sampai Ramadan tiba di bulan Ramadan kita tidak tahu menahu. Kita masih asyik makan padahal sudah 1 Ramadan. Ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu, kita nggak peduli. Ya. Jadi tiba-tiba ada orang yang menegur, "Bulan ini bulan Ramadan kau makan." "Oh ya, lupa," katanya. Ya, ini artinya kita tidak perhatian. Ya, kita harus perhatian. Ya, menyimak informasi berkaitan dengan awal Ramadan. Ya. Nah, apalagi kita bisa lihat bulan. Lihatlah bulan tadi malam, itu bulan sempurna, namanya bulan purnama. Artinya ini sudah sampai pertengahan Sya'ban. Ya, berkaitan dengan bulan Sya'ban ini, ya, orang-orang pada heboh. Ada yang fokus mengerjakan nisfu Sya'ban, puasa nisfu Sya'ban. Ya. Ada yang mengerjakan sholat nisfu Sya'ban. Nah, ini tidak ada dalilnya. Kalau kita berpuasa dalam rangka ayyamul bid, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, silakan. Tapi yang namanya puasa nisfu Sya'ban itu tidak ada. Ya, yang namanya sholat malam nisfu Sya'ban itu tidak ada. Ada sebagian orang yang begitu membesar-besarkan masalah nisfu Sya'ban ini, seolah-olah itu lebih penting daripada puasa Ramadan itu sendiri. Bahkan ada yang lebih parah lagi, nisfu Sya'ban dia puasa, Ramadan gak puasa. Mungkin baginya nisfu Sya'ban lebih penting daripada puasa Ramadan. Ya, ini adalah sikap yang berlebih-lebihan. Ya, maka dari itu harus kita ketahui bahwa tidak ada satupun dalil yang sahih yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berpuasa di nisfu Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban. Memang Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, tapi tidak mengkhususkan waktu-waktu dan tanggal-tanggal tertentu. Ya, seperti nisfu Sya'ban dan sejenisnya. Ya, jadi berpuasa, memperbanyak puasa maksudnya adalah kalau misalnya kita biasanya setiap bulan adalah 13, 14, 15, maka di bulan Sya'ban kita mengerjakan Senin, Kamis.
meningkat. Kalau biasanya Senin Kamis, ya di bulan Syaban kita meningkatkannya menjadi puasa daun. Itu artinya memperbanyak puasa. Kalau kita biasanya nggak puasa memang dalam satu bulan, maka kita mengerjakan puasa 3 hari di bulan Syaban, 13, 14, 15. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini banyak ya kaum muslimin yang melakukan ibadah-ibadah menyambut nisfu Sya'ban. Ini semuanya tidak ada dalilnya. Nah, kemudian sebagian kaum muslimin di bulan Sya'ban ini ya, ada yang sibuk melakukan ziarah kubur. Apa? Ziarah kubur. Itu pemakaman TPU itu ramai sebentar lagi itu ya, kira-kira sepekan lagi itu ramai itu nanti tempat pemakaman umum ataupun TPU kan begitu ya, ramai dikunjungi manusia. Ngapain mereka? Ziarah kubur. Nah ini juga nggak ada di dalam Islam, yaitu mengkhususkan ziarah kubur menyambut bulan Ramadan. Ya, menyambut bulan Ramadan rame-rame melakukan ziarah kubur. Ini juga amalan yang tidak ada dasarnya. Gak boleh kita mengkhususkan ziarah kubur itu pada hari-hari tertentu atau menyambut momen-momen tertentu. Memang ziarah kubur itu dibolehkan. Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'ana fazuruha. Dulu aku larang kamu berziarah kubur, namun sekarang silakan ziarahi kubur itu. Silakan, kata Nabi, boleh. Tapi mengkhususkan waktu tertentu untuk ziarah kubur, nah ini nggak dibenarkan. Kalau mau ziarah kubur, lapang waktunya, ya, lapang waktunya. Bisa di bulan Dzulhijjah, ya, bisa di bulan Safar, bisa di bulan Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan bulan-bulan lainnya. Mengapa dikhususkan menyambut bulan Ramadan? Nah ini tidak ada sunnahnya, tidak ada dalilnya di dalam agama. Maka dari itu jangan ikut-ikutan. Ya, coba lihat. Ya, saya pernah lewat di TPU Tanah Kusir. Tahu TPU Tanah Kusir? Pernah ke sana? Lewat. Ya, saya kebetulan lewat situ menjelang Ramadan. Ya, beberapa hari menjelang Ramadan. Saya lewat di situ, saya lihat ramai manusia, macam pasar malam. Saya kira ada pekan itu pasar lah gitu ya. Rupanya orang-orang ziarah kubur. Karena macet, kendaraan gak bisa melaju kencang, jadi pelan-pelan gitu. Pelan-pelan, macet sekali Bu. Hati-hati sekarang lewat jalur depan pemakaman umum, macet. Ya, hindarilah lewat depan pemakaman umum. Ya, kalau bisa lewat dari dalam pemakaman aja. Karena macet. Ya. Nah, karena waktu itu saya naik mobil, ya disetiri orang kan begitu ya. Saya duduk di samping supir, ya lewat Tanah Kusir, itu kendaraan melaju sangat pelan seperti kura-kura, labi-labi. Pelan berhenti. Ramai manusia, ya, ramai juga kendaraan. Ya, nah, iseng-iseng saya lihat-lihat. Tiba-tiba pandangan saya tertuju kepada pelang gitu, seperti pelang iklan gitu ya. Saya baca, saya lihat, saya amati tulisannya, saya baca. Oh, rupanya tertulis, ya, menyediakan jasa doa. Rupanya jalur doa itu dia. Ya. Paket hemat sekian rupiah. Paket komplit sekian rupiah. Paket istimewa spesial sekian rupiah. Wah, jadi kalau doanya pendek itu paket hemat namanya, paket ekonomis Bu. Doanya pendek-pendek kan gitu ya.
Kalau paket komplit, doanya komplit. Nah, ada paket spesial, ini request mau doa apa untuk si mayit. Jadi ada di situ orang yang menawarkan jasa doa, calo doa. Pernah nggak lihat itu? Saya lihat itu. Ya, dalam hati saya geli saya lihatnya, kan begitu ya. Nah, karena rupanya ini momen menyambut Ramadan, orang-orang pada ziarah kubur. Ya, nah ini amalan yang tentunya tidak ada di dalam Islam. Ya, kalau kita lihat keadaan kota Madinah sebelum Ramadan, yaitu tidak ramai melainkan 1-2 hari menjelang Ramadan untuk melihat hilal, yaitu hilal Ramadan. Mereka keluar berbondong-bondong menyaksikan dan mengamati terbitnya hilal. Ya, nah itu suasana kota Madinah menjelang Ramadan. Ya, mereka melihat-lihat hilal, apakah hilal sudah muncul. Jadi mereka bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, yaitu pergi ke ziarah kubur. Nah, ini tidak ada dalilnya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan dilakukan. Yang demikian pula ziarah kubur ini dilakukan pada 1 Syawal, yaitu tepatnya setelah mengerjakan sholat Idul Fitri. Itu nggak pulang ke rumah, itu pergi ke kuburan, ramailah kuburan itu, ya kan? Betul nggak? Pernah lihat itu? Ya, jadi habis sholat Id itu para jemaah nggak pulang ke rumah. Katanya kita ziarahi yang mati dulu, baru ziarahi yang hidup. Ya, nah ini juga amalan yang menyalah ini, nggak ada dalilnya ini. Ya, jadi mengada-ngada. Yang mengkhususkan ziarah kubur pada waktu dan tempat-tempat tertentu. Nah, ini tidak dibenarkan karena ziarah kubur itu adalah ibadah, dan ibadah harus sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Taib. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada tradisi-tradisi tertentu menyambut Ramadan. Ya. Ada yang pesta air, yang terjun ke pernah saya banyak lihat itu di acara-acara televisi kan, menyambut Ramadan, macam-macam upacara-upacara manusia yang semuanya itu tradisi adat istiadat dan budaya yang tidak ada di dalam Islam. Ya. Nah, salah satunya adalah ya ini yang lebih menasional, ya, tradisi yang bernama punggahan. Tahu punggahan? Apa punggahan itu? Apa punggahan, Bu? Apa itu punggahan? Pernah melakukannya? Dulu waktu masih bid'ah? Iya, masak-masak, terus mengantar masakannya ke langgar, surau, masjid, makan-makan di situ. Dan ini yang jadi masalah bukan makan-makannya. Kalau makan-makannya silakan. Kita masak makanan, kita bagi-bagikan, itu bagus, ya kan? Tapi mengkhususkannya menyambut Ramadan ini nggak ada dalilnya. Hingga ini dijadikan sebagai aktivitas rutin, amalan rutin menjelang Ramadan dalam rangka menyambut Ramadan. Dalam rangkanya ini yang salah, Bu. Kalau kita mau masak, kasih makan orang-orang yang misalnya membutuhkan atau kepada orang-orang yang ada di masjid, silakan. Tapi upacara seperti ini, kemudian berkumpul semuanya dan jadi keharusan, ya, jadi keharusan. Kalau tidak dilakukan seolah-olah ada sesuatu yang kurang. Nah, ini yang salah, ya. Jadi tidak ada tradisi punggahan di dalam Islam. Kalau ada, tentunya akan ada riwayatnya bahwa Nabi menyuruh sahabat-sahabat untuk mengumpulkan makanan dan mereka makan beramai-ramai di masjid dalam rangka menyambut Ramadan. Tapi tidak ada satupun riwayat yang menceritakan hal seperti itu. Jadi ini termasuk yang mengada-ngada. Kemudian ada tradisi lain, yaitu tradisi maaf-maafan.
menjelang Ramadan, ya anak-anak minta maaf sama orang tuanya. Yang lebih menyedihkan lagi, kalau anak-anaknya nggak minta maaf, ini dianggap anak durhaka. Ini nggak ada juga amalan mengkhususkan maaf-maafan menjelang Ramadan, ya nggak ada riwayatnya, satupun riwayatnya yang menyebutkan bahwa Nabi dan para sahabat saling bermaaf-maafan menyambut bulan Ramadan. Yang ada adalah memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan, ya menyebarkan kabar gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Nah itu yang ada, yang terjadi di zaman Nabi. Nabi memberikan ucapan selamat dan memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya itu yang dilakukan oleh kaum salaf dahulu. Bukan saling maaf-maafan. Nah itu nggak ada itu. Ya saling maaf-maafan, maaf lahir batin kan begitu ya. Kalau kita memang punya salah dan mau minta maaf, jangan menunggu bulan Ramadan. Ya, ada orang yang mengatakan, nah, nanti saja saya minta maaf menyambut Ramadan, atau nanti saya minta maaf kepadanya di 1 Syawal. Nah ini adalah suatu hal yang salah. Karena minta maaf itu dari dosa adalah hal yang harus kita lakukan dengan segera. Gak boleh ditunda-tunda. Ya siapa tahu ajal manusia. Ya maka mengkhususkan minta maaf atau maaf-maafan di bulan menyambut bulan Ramadan ataupun 1 Syawal itu tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat. Yang ada adalah menyambut Ramadan mereka saling memberikan kabar gembira, dan di 1 Syawal mereka saling mendoakan. Doanya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah itu dia doanya, bukan mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Itu dari mana itu? Gak ada. Qulu amin wa antum bi khairin, kan begitu ya. Yang ada dari para salaf, mereka saling memberikan doa, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang terbaik ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebutlah bulan Ramadan ini dengan ketaatan, bukan dengan amalan-amalan yang bid'ah. Ada lagi, ini kampung-kampung ini Bu ya. Ya, begitu masuk bulan Ramadan, orang-orang membunyikan petasan. Betul nggak? Siapa yang tinggal di kampung? Siapa yang rumahnya di desa Kesa-Keso? Ada? Ada anak desa di sini. Nah, coba lihat di desa. Soalnya saya, mertua saya di desa. Desa Kesa-Keso. Masuk-masuk maksudnya. Desa Kesa-Keso. Atau begitu. Masuk berusuk-berusuk itu dalam gitu. Ya, nah itu menyambut Ramadan itu mereka satu membunyikan kentungan, tung 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 tung, beduk beduk ya, beduk beduk gitu, atau kentungan, atau tahu kentungan? Wah itu menyambut 1 Ramadan itu. Nah begitu diumumkan 1 Ramadan, mereka pun membunyikan kentungan. Ya bukan membaca doa hilal, bukan. Ya tapi membunyikan kentungan. Karena ada doa menyambut bulan baru, kan begitu ya. Bukan itu yang diamalkan. Tapi yang diamalkan apa? Ya tradisi-tradisi umat-umat non-muslim. Ya seperti membunyikan kentungan, menyalakan kembang api, ya memukul beduk dan sejenisnya. Ya kan? Nah itu dulu mungkin gak ada, tapi sekarang sudah mulai marak itu. Jadi itu bukan hanya 1 Syawal, 1 Ramadan pun mereka lakukan seperti itu. Nah ini adalah amalan-amalan yang harus kita tinggalkan, karena ini tidak ada contohnya, tidak ada petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Ada yang bakar petasan, bunyikan petasan, ya memekakkan telinga. Ya, saya takut nanti menyambut Ramadan ada yang adzan begitu. Ya adzan ya, gitu kan? Haji aja ada yang adzan kan gitu. Nanti kita khawatir ya ada orang yang berkreasi membuat sesuatu yang baru menyambut Ramadan dia adzan. Jadi ini nggak boleh kita
lakukan amal-amal ibadah yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi sambutlah Ramadan ini dengan ketaatan-ketaatan. Nah, kemudian kita akan membicarakan tentang amalan-amalan selama bulan Ramadan. Banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Banyak. Nah, ini kita sebutkan satu persatu. Yang pertama jelas ibadah puasa. Ya, ibadah puasa. Nah, ini adalah suatu hal yang sudah kita maklumi bersama. Ya, bulan Ramadan disebut bulan puasa. Mungkin kita sudah sejak kecil melakukan ibadah puasa. Maka untuk puasa kali ini kita melakukan review, yaitu kita melihat kembali ya, bagaimana kualitas ibadah puasa kita. Apakah puasa kita itu masih sekedar puasa orang awam? Apa puasa orang awam? Yaitu puasa yang hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Ya, ya, hanya mulut dan perutnya aja yang puasa. Mata, telinga, kaki, tangan tak puasa, lidah tak puasa, ya, yaitu menyorotkan pandangannya kepada yang diharamkan Allah, memasang telinganya untuk mendengarkan apa-apa yang dibenci Allah, kemudian melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang membawa murka Allah, dan mengganggu dengan tangannya orang-orang yang tidak bersalah. Nah, ini adalah perkara yang sia-sia. Nabi mengatakan laisa as-siyamu minal akli wasyurbi walakin as-siyam minal lagwi warrafas. Yang namanya puasa itu bukanlah hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Namun ibadah puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan lagwi, yaitu perbuatan sia-sia, dan rafas, yaitu perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan keji, perbuatan buruk. Nah, itulah dia salah satu di antara hakikat dan inti ibadah puasa, untuk mencetak kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi, untuk puasa kali ini kita harus ada perubahan. Ya, janganlah puasa itu hanya sekedar puasa makan dan minum. Tapi lebih dari itu kita mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Nabi mengatakan, ya, man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi ayyada at'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan melakukan perbuatan dusta selama dia berpuasa, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan puasanya. Allah tidak sudi menerima puasanya walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Ya, walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Artinya dia hanya dapat lapar dan dahaga saja. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, rubba shaimin falaysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Jadi rugi kita, ya, apabila kita berpuasa tapi hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Karena yang berpuasa cuma mulut dan perut kita saja, yang lainnya tidak ikut puasa. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus melakukan perubahan pada ibadah puasa yang kita kerjakan. Jangan lagi puasa kita puasa orang awam, tapi kita naik tingkatan, kita, ya, menjadikan hari puasa kita itu sebagai hari yang berbeda daripada hari-hari tidak berpuasa, ya. Di mana Nabi mengatakan, idza kana as-shaumu junnah, ya, puasa itu adalah perisai. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yafsuq. Apabila salah seorang dari kamu menjalani hari berpuasa, maka janganlah dia yarfus, janganlah dia berbuat yang keji, dan janganlah dia berbuat yang dosa, wala yajhal, dan jangan juga dia berbuat kejahilan. Wa in syatamahu ahadun au jahila alaih. Jika ada orang yang mencacinya atau berbuat jahil terhadapnya, maka apa yang dia katakan? Falyaqul inni shaim
inni shaim, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Jadi kita menahan diri untuk marah, mengendalikan diri untuk marah. Jadi bulan puasa disebut juga sebagai bulan kesabaran, yaitu ayyam syahrus sabr, bulan kesabaran. Karena di sini kita melatih di bulan ini nanti, ya, di bulan Ramadan nanti kita melatih kesabaran kita, ya. Mudah-mudahan lepas Ramadan, ya, akhlak kita bisa berubah, kita bisa menjadi pribadi yang lebih tawadhu, kita bisa menjadi pribadi yang lebih santun, kita bisa menjadi pribadi yang lebih lembut, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Karena ibadah puasa kita bukan ibadah orang awam, tapi ibadah para khawas, yaitu orang-orang yang berada di lingkaran liring satu, yaitu orang-orang khusus, ya, puasanya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, itu ibadah puasa. Yang kedua, amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah sholat malam. Ya, di bulan Ramadan disebut sebagai sholat tarawih. Ya, ini adalah penamaan dari para ulama untuk membedakannya dengan sholat malam di luar Ramadan. Ya, maka dikatakan dia sholat tarawih. Dikatakan sholat tarawih. Hanya sholat malam di bulan Ramadan ini yang dibolehkan untuk mengerjakannya di masjid berjamaah. Di luar Ramadan kita tidak boleh mengumpulkan manusia untuk mengerjakan sholat berjamaah, baik itu sholat malam maupun sholat-sholat sunnah lainnya, kecuali sholat-sholat yang memang dilakukan Nabi mengumpulkan kaum muslimin di lapangan, seperti sholat istisqa, ya, Nabi memang sengaja mengeluarkan kaum, dan sholat gerhana, di mana Nabi SAW sengaja mengeluarkan kaum muslimin, menyuruh mereka keluar dan berkumpul di tanah lapang. Adapun selain itu tidak boleh, ya, kita mengumpulkan manusia untuk mengerjakan sholat malam berjamaah. Maka dari situ kita mengetahui kesalahan sebagian orang yang mengumpulkan manusia untuk mabit, malam bina iman dan taqwa, yaitu mereka salah satu kegiatannya adalah mengerjakan sholat malam berjamaah di luar Ramadan. Nah, ini tidak dibenarkan, ya. Tidak boleh kita mengumpulkan orang di masjid untuk mengerjakan sholat malam berjamaah kecuali di bulan Ramadan. Ya, karena Nabi melakukannya. Ya, Nabi meninggalkannya karena takut diwajibkan. Kemudian sunnah ini diamalkan dan dihidupkan kembali oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, maka jangan kita lewatkan kita katakan mengerjakan sholat tarawih ini di bulan Ramadan. Mungkin di luar Ramadan kita tidak punya kesempatan untuk sholat malam. Ya, mungkin di luar Ramadan kita suka bangun kesiangan. Ya, baru bangun tidur setelah ayam berkokok. Ya, atau kita memang jarang mengerjakan sholat malam itu. Maka di bulan Ramadan kita mencoba melatih diri untuk mengerjakan sholat malam ini yang dinamakan sholat tarawih. Ya, jadi Nabi juga menganjurkan kepada para ibu-ibu, yaitu para wanita, untuk keluar mengerjakan sholat tarawih tersebut. Ya, keluar mengerjakan sholat tarawih tersebut. Para jemaah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, mungkin sholat tarawih ini juga merupakan ibadah yang biasa kita lakukan selama di bulan Ramadan, karena sejak kecil kita sholat tarawih, ya Bu ya. Sejak kecil kita sholat tarawih. Namun untuk sholat tarawih tahun ini kita harus melakukan perubahan-perubahan. Ya, mungkin selama ini kita sholat tarawih itu mencari masjid yang paling cepat sholatnya. Biasanya ditandai itu, jangan di situ lama itu. Nah, di sini aja lebih cepat. Hingga kalau imam sholat tarawih itu sudah ada yang bisiki dari belakang, BKM-nya biasanya. Ada pesan sponsor, "Mam, jangan lama-lama, nanti saya didemo sama jemaah." Maka dicari itu sholat tarawih yang paling cepat selesainya. Ya, seolah-olah kita tidak rela
ya, tidak ikhlas untuk berdiri lama-lama menghadap Allah. Agak lama sikit, agak panjang sikit saja imamnya sudah merepet dalam hati, dongkol dalam hati, dongkol sama imamnya juga, ya. Nah, ini coba lihat para jemaah yang dimuliakan Allah, terutama ibu-ibu. Nah, kita itu keliling-keliling di pasar belanja 1 jam gak capek-capek, apalagi di mall, ya. Waktu mau bayar ke kasir itu antri, itu panjang antri, itu rela-rela aja dia, ya, ikhlas-ikhlas aja dia, walaupun baru dapat giliran setengah jam kemudian, sampai di kasir senyum dia, ya kan? Ibu-ibu pernah nggak antri di kasir? Nah, waktu bayar dongkol atau senyum? Senyum-senyum kan gitu ya. Nggak ada keberatan, nggak ada protes sama kasirnya, "Sir, ini antri kok panjang kali." Nah, tapi kalau untuk mengerjakan sholat tarawih panjang sedikit, dongkol kita sama imamnya, nggak bisa senyum sama imamnya, meremut aja begitu, ditandai imamnya. Ah, itu yang itu tuh, imamnya yang itu tuh, ditandai mukanya, ditandai wajahnya. Ah, kalau dia jadi imam jangan mau pulang aja, ya, panjang kali bacanya. Ya, kalau untuk sholat tarawih kita nggak boleh mengatur imam, ya, karena ini adalah sholat sunnah. Imam mau baca panjang, ya terserah dia, ya, mau baca pendek juga terserah dia. Beda dengan sholat wajib. Nah, sholat wajib tidak boleh panjang-panjang, karena itu adalah wajib, gak boleh mufaroqah. Mufaroqah artinya memisahkan diri. Adapun sholat tarawih, kalau nggak mampu misahkan diri juga nggak berdosa, karena nggak sholat tarawih juga nggak berdosa, ya kan? Maka dari itu, ya, kita harus rubah mindset kita di bulan Ramadan ini, khususnya berkaitan dengan sholat tarawih. Jangan cari masjid yang paling cepat sholat tarawihnya, cari yang paling lama, yang paling panjang bacaannya, yang paling banyak jemaahnya, yang paling baca panjang sholatnya, yang paling lama sholatnya. Karena Nabi mengatakan afdalul qiyam tulul qunut. Ya, qiyamul lail yang paling baik adalah yang paling lama berdirinya. Itu paling lama membaca, paling panjang membaca surat-surat Al-Quran di dalamnya. Jika Nabi pernah mengerjakan sholat tarawih itu, sholat malam itu bersama istri beliau, beliau baca Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah enggak sujud, enggak ruku, lanjut Ali Imran. Lepas Ali Imran dikira mau sujud, dikira mau ruku, ternyata enggak, lanjut An-Nisa. Kira-kira kalau ibu berada berdiri di belakang imam seperti ini, ya, mungkin sudah balik kanan gerak, pulang, kesuwen, kelamaan, ya kan? Padahal selama-lamanya sholat malam di Indonesia, ya, itu nggak ada yang lebih dari 1 jam. Paling 45 menit sudah kelar. Itu pun kadang-kadang kita menggerutu, kita nggak suka, kita marah sama imamnya, ya, karena terlalu panjang sholatnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi mengatakan bahwa seutama-utama sholat malam adalah yang paling panjang bacaannya, yang paling lama berdirinya. Qunut di sini adalah, ya, berdiri di dalam sholat, ya, berdiri di dalam sholat. Nah, itu yang paling utama, yang paling baik. Maka untuk Ramadan kali ini sebaliknya, kita pilih, kita cari masjid yang paling panjang bacaannya. Kalau kita sudah ikut ternyata kurang, malam-malam bangun, lanjutkan lagi sholat malam, yaitu kita memperbanyak ibadah sholat malam. Karena di luar Ramadan jarang-jarang kita bisa mengerjakan sholat malam. Itu kalau terbangun, biasanya nggak terbangun kecuali adzan subuh, ya kan? Nah, ini adalah momen melatih gitu, melatih diri kita untuk terbiasa melakukan ibadah yang agung ini. Karena Nabi mengatakan seutama-utama sholat adalah sholat malam, kata Nabi. Ya, seutama-utama sholat adalah sholat malam kecuali sholat fardu. Ya, nah, ya, tidak ada yang dapat mengimbangi keutamaan sholat fardu tentunya.
Ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi salah satu ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah sholat malam. Ya, sholat malam. Nah, kemudian di antara ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah tadarusan Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran, memperbanyak tilawatul Quran. Itu adalah amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan tilawatul Quran ini. Yang pertama adalah kalau mau tadarusan itu gak perlu pakai mic, pengeras suara sampai tengah malam mengganggu orang. Kalau kita ingin ibadah, silakan ibadah, tapi jangan sampai ganggu orang. Betul gak? Itu mengganggu. Ya. Nah, silakan tadarusan di rumah bersama keluarga. Ya. Yang kedua, kalau kita ingin tadarus Al-Quran, ya, perhatikan ya cara baca kita, tajwidnya, ya, tahsin qiraahnya. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini hendaknya kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, bermuamalah dengan Al-Quran, ya, mulai dari banyak membacanya. Kalau di luar Ramadan kita tidak pernah ataupun jarang mengkhatamkan Al-Quran, maka di bulan Ramadan kita berupaya untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan minimal 1 kali. Ya, masa seumur hidup sampai mau mati belum pernah khatam Quran? Ya, maka di bulan Ramadan kita mencoba untuk mengkhatamkan Quran, ya, dengan membacanya. Itu yang pertama. Yang kedua, di bulan Ramadan ini hendaknya kita bisa menambah hafalan Quran kita. Kalau selama ini sudah hafal wadduha ke bawah, ya, maka coba hafal wadduha ke atas. Nah, di bulan Ramadan ini juga kita berusaha untuk menjaga hafalan Quran kita. Kalau kita sudah menghafal juz amma, pertahankan itu, karena mempertahankan lebih susah daripada merebut. Ya, kalau kita menghafal juz amma mungkin mudah hafalnya, tapi mempertahankannya yang susah. Ya, rata-rata tidak bertahan lama hafalan Qur'annya. Ya, apalagi yang menghafal Quran di usia tua, di usia senja, itu tangkap kepala lepas ekor, tangkap ekor lepas kepala. Apa bagian pertama? Ya, begitu mulai bagian kedua, hilang bagian yang pertama, balik lagi, ya gitu aja. Maka di bulan Ramadan ini kita harus murojaah, namanya apa? Murojaah Al-Quran, mengulang-ulang kembali, ya, memperkuat kembali hafalan Quran kita. Ini momen, karena di luar Ramadan mungkin kita sibuk tak karuan, ya, kadang-kadang statusnya kajol, kagak jelas. Nah, di bulan Ramadan, ya, fokuskan, ya, konsentrasi untuk bisa membaca Quran dengan baik. Kalau belum bisa baca Quran, bisa hafal lebih banyak. Kalau kita sudah hafal beberapa ayat ataupun surat dari Al-Quran, ya, Wallahu a'lam. Dan jangan juga lupa mentadabburi Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi coba kita tadabburi, ya, isi Al-Quran itu dengan membaca terjemahannya juga, bukan hanya membaca Arabnya saja, tapi terjemahannya juga kita coba untuk mengupas, ya. Ya, karena dengan mentadabburi Al-Quran, ya, kita bisa, ya, lebih, ya, mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari ayat-ayat yang kita baca, ya. Misalnya mentadabburi surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini adalah surat yang rutin kita baca setiap hari, minimal 17 kali, ya. Nah, demikian. Nah, itu yang ketiga, yaitu tadarusan ataupun tadarus Al-Quran. Amalan berikutnya di bulan Ramadan adalah sedekah. Bapak-ibu sekalian, sedekah. Nah, puncaknya nanti menjelang Idul Fitri kita mengeluarkan zakat apa? Zakat apa? Zakat apa, Bu? Zakat fitri. Tapi nggak ada hubungannya dengan cinta fitri, ya. Bukan zakat fitrah. Ya, kenapa?
Karena sampai sekarang belum ada yang nulis selamat menyambut Hari Raya Idul Fitrah. Ada nggak spanduk juga tertulis seperti itu? Selamat menyambut Hari Raya 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri, atau Hari Raya Idul Fitrah 1 Syawal. Ada nggak yang nulis seperti itu? Spanduk-spanduk di pinggir jalan, di tengah jalan, ada nggak yang nulis seperti itu? Nggak ada. Yang tertulis apa? Idul Fitri. Tapi kenapa di masjid-masjid ditulis ya menerima zakat fitrah? Ya, tapi di bawahnya selamat merayakan Idul Fitri. Nah, hari rayanya Idul Fitri, zakatnya jadi zakat fitrah. Kok gak nyambung? Ya, karena sebagian orang mengira fitri itu dari kata fitrah. Salah. Fitri itu artinya berbuka. Idul Fitri adalah perayaan dari berbuka, yaitu apa? Lepas puasa Ramadan. Di hari Idul Fitri itu kita nggak boleh puasa. Kita berbuka, artinya selesai dari ibadah Ramadan. Maka dikatakan fitri, bukan kembali kepada fitrah. Idul Fitrah kembali kepada fitrah. Itu mengada-ngada itu. Itu syarahnya cuma ada di Indonesia itu. Ya ada, bukan itu maksud dari fitr situ. Fitr itu berbuka. Id berbuka puasa dari Ramadan, itu lepas dari Ramadan, bukan fitrah. Nah itu terlalu dipaksa-paksakan. Nah, ya. Idul Fitri adalah idul kembali kepada fitrah. Ngawur itu, nggak ngerti bahasa Arab atau nggak tahu dia asal usul zakat fitrah itu apa sebenarnya, ya? Atau zakat Idul Fitri itu apa? Jadi nggak ada zakat fitrah, Bu. Yang ada zakat fitri atau zakat fitr, kan begitu? Nah, jadi jangan lupa memperbanyak ibadah sedekah selama di bulan Ramadan. Ya, karena utama sedekah kata Nabi adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya, Nabi juga bertambah kedermawanan beliau di bulan Ramadan, sehingga beliau di dalam hal kebaikan seperti angin yang berhembus. Ya, mudah. Ya, karena hati di bulan Ramadan itu lembut, Bu. Ya. Dan ringan untuk bersedekah. Karena salah satu penghalang bersedekah adalah hati yang keras, hati yang dipenuhi dengan penyakit cinta dunia. Itulah yang menghalangi kita untuk bersedekah. Kita tiba-tiba jadi kikir. Maka ibadah rangkaian ibadah di bulan Ramadan dan suasana ibadah di bulan Ramadan itu akan melembutkan hati kita dan membuat kita mudah untuk berinfak fi sabilillah. Apalagi sebagian orang memang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan nisab zakat harta mereka untuk memudahkan mengingatnya, kan begitu ya? Hitungan 1 tahunnya dari Ramadan ke Ramadan boleh, karena itu kan lebih mudah mengingatnya daripada bulan-bulan yang lain, kadang-kadang lewat, betul nggak? Maka kalau kita punya zakat, adalah orang yang punya kewajiban zakat harta, yang terbaik dan yang paling mudah menjadikan bulan Ramadan sebagai hitungan haulnya, ya, hitungan haulnya, yaitu hitungan haulnya dari Ramadan ke Ramadan berikut. Jadi di bulan Ramadan ini, ya, salah satu amal yang kita lakukan adalah bersedekah. Salah satu bentuknya adalah memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Ya, memberikan takjil, makanan berbuka, itu adalah bentuk sedekah yang bisa kita keluarkan selama di bulan Ramadan. Ya, biasanya di masjid-masjid itu sudah ada daftarnya, daftar memberikan takjil untuk Ramadan ya tahun ini 2017. Ya, gilir itu kan. Nah, ini salah satu bentuk infak ya yang bisa kita keluarkan, sedekah yang bisa kita keluarkan di bulan Ramadan. Yang mana keutamaannya Nabi mengatakan man fattara sha'iman, barang siapa memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa, maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ya, jadi ya jangan merasa berat untuk berbagi, walaupun itu berbagi sepotong roti, sebutir kurma, ya,
seteguk air untuk berbuka ya, bersama kaum muslimin. Hingga dikatakan bahwa Abdullah bin Umar tidak pernah berbuka puasa seorang diri. Ya, beliau selalu mengajak orang lain berbuka puasa bersama beliau karena mengharapkan keutamaan memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Ya, nah, intinya di sini adalah kita berbagi kepada manusia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu salah satu amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu bersedekah. Nah, kemudian amalan berikutnya di bulan Ramadan adalah ya, bagi yang memiliki kemampuan hendaklah dia berangkat umroh. Karena umroh di Ramadan itu pahalanya seperti apa? Haji. Ya, seperti haji pahalanya. Maka kalau kita ada keringanan rezeki, ada keringanan langkah, kemudahan rezeki, ya janganlah kita bakhil ataupun ragu ataupun berat untuk berangkat ibadah ya di bulan Ramadan tersebut. Dan ini berlaku untuk di awal Ramadan, tengah Ramadan maupun akhir Ramadan, sama saja. Ya, baik itu umrah di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, ataupun di akhir Ramadan. Yang penting adalah umrahnya di bulan Ramadan. Umrahnya ya, walaupun berangkatnya mungkin sebelum Ramadan, umrahnya di dalam bulan Ramadan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu bagi orang yang punya kelapangan rezeki. Salah satu ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah berangkat umrah. Nah, kemudian amalan berikutnya, ini adalah satu amalan di dalam bulan Ramadan yang senantiasa selalu dikerjakan oleh Nabi, tapi tidak pernah dilakukan oleh kaum muslimin, atau jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Sedikit dari mereka yang mengerjakannya. Ibadah apa itu? Saya tanya dulu. Ibadah apa, Bu? Yang senantiasa Nabi tidak pernah meninggalkannya, tapi umat ini jarang melakukannya, terutama di Indonesia. Ibadah apa? Ibadah apa, Bu? Iktikaf. Terutama wanita itu, wanita mungkin nggak terpikir untuk mengerjakan iktikaf karena kesibukannya ya, mengurus anak. Jadi susah untuk iktikaf. Padahal iktikaf ini boleh juga dikerjakan oleh kaum wanita. Istri-istri Nabi melakukan iktikaf sepeninggal Nabi, ya. Sepeninggal Nabi mereka melakukan iktikaf itu di masjid. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ibadah iktikaf ini di negeri ini sudah ketimpa, Bu. Sudah ketimpa dengan tradisi. Ya, biasanya iktikaf ini kan di 10 hari terakhir. Namun ya, dia tertimpa, ibadah ini tertimpa dengan sebuah tradisi di negeri ini. Tradisi apa? Mudik dan pulang kampung. Jadi kita lihat 10 hari terakhir itu kaum muslimin sudah gak fokus lagi ibadah, sudah gak konsentrasi lagi ibadah. Ya, kemana? Nah, sebagian orang sudah sibuk pulang kampung, beli tiketnya aja antri, masuk sepurnya, masuk stasiunnya antri, di sepurnya masuk sepur pun antri, mau turunnya pun antri. Ya, yang naik mobil macet, keluar rumah macet, masuk tol macet, mau keluar tol macet juga. Kematian orang di Brebes, kan gitu ya. Betul nggak? Iya. Nah, jadi ketimpa dengan apa? Dengan amalan ataupun tradisi mudik ini. Nah, mudik ini bukan tradisi kaum muslimin, Bu, ya. Ingat itu. Salah satu tradisi yang bukan merupakan tradisi kaum muslimin dan banyak dilakukan oleh kaum muslimin di negeri ini adalah mudik dan pulang kampung. Saya tanya dulu, Bu, jawab dengan jelas, gamblang dan lugas. Nabi kampungnya di mana?
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Nah, semua sahabat muhajirin itu kampungnya di Mekah. Tapi nggak ada satupun riwayat sampai sekarang ini Nabi 10 hari terakhir atau menjelang Idul Fitri konvoi bersama sahabat-sahabat muhajirin pulang kampung ke Mekah. Ada nggak riwayatnya? Ya kan itu mereka bisa pulang kampung. Bisa nggak? Bisa sekali. Nggak ada halangan untuk pulang kampung. Apalagi kampungnya Mekah. Saya yakin kalau ibu-ibu kampungnya di Mekah pasti ada 1001 alasan untuk pulang kampung, kan begitu. Mekah. Ini kampungnya di Sumedang. Ya, sibuk pulang kampung, ya kan? Nah, banyak alasan lah, manusia ini kan banyak kali akal bulusnya. Dia bilang, Ustaz, saya nanti ibadah di kampung aja. Mana ada cerita ibadah di kampung? Ya, perjalanan itu sudah membuat dia penat, sudah membuat dia letih. Sampai di kampung bukan ibadah, panggil tukang pijet. Capek. Ibarat kata pepatah, sekali mengayuh dayung. Bagaimana itu pepatahnya, Bu? Sekali mengayuh dayung, berapa? 2-3 pulau terlampaui. Sekali pulang kampung 2-3 hari capeknya nggak hilang-hilang. Ya, iya 2-3 hari capeknya nggak hilang-hilang. Itu kalau sekali pulang kampung. Jadi banyak kerugiannya pulang kampung. Pertama kerugian materi, ya kerugian harta. Tiket pasti mahal. Iya kan? Ya, apa-apa pasti mahal di jalan itu. Ya, mumpung haji mumpung. Yang kedua, habis tenaga, capeknya minta ampun, kan begitu ya? Yang ketiga, habis waktu. Maka kalau saya kasih tips lah pulang kampung yang enak, nyaman, lega, luasa, itu pulang kampung lah setelah Idul Fitri. Ya enggak lah, orang-orang harus balik, kita harus mudik, jalan kan milik kita. Orang harus balik, kita harus mudik, lawan arah. Ya dijamin apa itu? Dijamin lapang itu. Beli tiket murah. Kenapa? Tiket mahal itu tiket balik, bukan tiket mudik. Iya kan? Nah, tapi kan kaum muslimin di sini memaksa-maksakan diri untuk pulang kampung, 1 Syawal harus ada di kampung. Kadang-kadang orang tua yang jahil menakut-nakuti anaknya kalau nggak pulang kampung jadi anak durhaka. Ketakutan lah anak-anak ini. Maka kalau ibu-ibu sekalian jadi orang tua nantinya, jangan maksa-maksa anak untuk pulang kampung 1 Syawal. Jangan jadi orang tua yang jahil, juhala. Ya, cukuplah orang tua kita dulu yang nggak ngerti agama, ya udahlah, ya maklum lah, kan gitu ya, Arab maklum. Tapi kita nanti jadi orang tua, jangan tanggut-tangguti anak untuk pulang kampung. Kalau nggak pulang kampung, anak durhaka, dikutuk jadi batu. Macam ini kan gitu ya, macam maling kundang. Seolah-olah kalau nggak pulang kampung 1 Syawal dosa besar. Iya kan? Betul nggak? Nah ini nggak benar. Ini tradisi yang menyala. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena akibatnya adalah ya ibadah-ibadah 10 hari terakhir itu menjadi korbannya. Terkorbankan, Bu. Ya kan? Ya, sudah 10 hari terakhir itu sudah kehilangan konsentrasi ibadah. Sudah buyar. Kenapa? Masjid pun sepi, orang-orang sibuk pulang kampung. Hingga diliput di televisi. H-1, H-2, kan begitu ya? Aduh, heboh kali mau pulang kampung. Macam hebat kali kampungnya. Ya. Yang lebih aneh lagi, Bu, saya pernah dengar berita itu. Ini betul ini. Itu pada menjelang ya hari-hari yang mudik itu,
Itu di Jawa Barat, saya nggak tahu di mana pastinya, tapi di Jawa Barat. Itu ada sebuah rumah sakit di Jawa Barat telah menyiapkan bangsal-bangsal tempat-tempat tidur di rumah sakit untuk calon korban mudik. Apa? Calon korban mudik. Jadi sudah ada calon korbannya, Bu. Sudah disiapkan tempat-tempat tidurnya, bangsal-bangsalnya di rumah sakit. Karena sudah hafal pihak rumah sakit, ya. Ya, kalau mudik itu pasti ada korban yang jatuh. Bahkan di ada satu tempat di Jawa Barat juga itu sudah digali liang lahat untuk korban mudik. Coba bayangkan itu. Kuburannya sudah disiapkan untuk korban mudik. Artinya ya sudah pasti ada jatuh korban jiwa gara-gara mudik. Betul nggak? Tahun lalu, beberapa tahun yang lalu itu apa? Brebes exit, memakan korban, kan gitu ya? Kematian orang di situ karena macet, kelaparan. Sampai sedemikiannya, horor kali itu, kan begitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya maka kita harus merubah mindset kita di bulan Ramadan kali ini. Ketahuilah bahwa final bulan Ramadan itu di 10 hari terakhirnya, itu finalnya. Itu final Ramadan itu 10 hari terakhir. Jangan sampai kita kalah di 10 hari terakhir ini. Kehilangan fokus, ya gagal konsentrasi sehingga buyar ibadahnya, kalah di final, kan sedih. Memang nasib kaum muslimin di Indonesia ini gak ada bedanya dengan nasib timnasnya. Kalau sudah masuk final kalah lah itu, ya kan? Ya kalau sudah masuk final udah tahu lah ceritanya itu pasti kalah itu. Hebohnya kan waktu penyisian sama babak semifinal aja, heboh kali. Begitu masuk final keok. Nah nasib kaum muslimin di sini itu hampir sama dengan nasib timnasnya. Kaum muslimin itu wah di Indonesia kan hari pertama itu masjid penuh, meluber sampai keluar, ya sampai ke jalan-jalan. Tapi makin lama makin kurang. Nah 10 hari terakhir, apalagi akhir Ramadan itu gak ada orang. Kemana imamnya? Pulang kampung. Kemana marbotnya? Pulang kampung. Kemana muadzinnya? Pulang kampung. Semua pulang kampung, dikunci, digembok masjid itu. Iya, saya cerita yang nyata-nyata aja, Bu. Saya gak ngada-ngada. Betul gak? Nah ya seperti itu, dikunci itu masjid karena semuanya pulang kampung. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka ini tradisi yang harus segera dihentikan. Banyak merugikan manusia, ya, dan merugikan kita secara finansial, tenaga, waktu, dan juga kesempatan mendapatkan kesuksesan di bulan Ramadan, yaitu beribadah di 10 hari terakhir, karena disitulah terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu pada malam-malam ganjil, terutama malam 23, 25, 27. Kan sayang malam 27, malam 25 di mana kita? Bukan di masjid tapi di jalan raya. Tempatnya sedang parkir, kita sedang parkir di tol sana. Parkir, Bu. Bukan jalan bebas hambatan. Ya, tapi apa? Tempat parkir tanpa hambatan. Ya, parkirlah di tol itu, kan begitu ya, nggak gerak, nggak jalan. Tapi orang rela-rela aja melakukan itu. Nggak tahu dia sedang rugi waktu. Ya, dia kalah di final bulan Ramadan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, itu satu. Yang kedua, amalan i'tikaf ini juga ketimpa dengan sebuah amal juga ini. Apa itu, Bu? Satu tradisi juga di Indonesia yang hanya ada di Indonesia. Apa? Baru? Apa ketupat? Apa maksudnya ketupat? Oh, tahu saya. Tahu. Yaitu di Indonesia ini ternyata ya hari raya itu 1 bulan, bukan 1 hari. Ya, jadi di Indonesia ini ada satu kebiasaan, yaitu apa? Hari raya itu 1 bulan, Bu, bukan 1 hari.
Maka persiapannya pun gak cukup 1 hari, persiapannya itu 10 hari sebelum Lebaran udah persiapan. Karena ini, ya bayangkan kan, hari rayanya 1 bulan. Padahal 1 Syawal, Idul Fitri itu kan cuma 1 hari. Itu apa 1 Syawal, 2 Syawal sudah ke hari raya lagi, sudah selesai. Tapi di Indonesia yang berlaku, ya, Idul Fitri itu 1 bulan, selama bulan Syawal itulah di hari raya. Bahkan ada namanya hari raya ketupat. Hari keberapa? Hari ke-7. Ini kan dari mana tradisi seperti ini? Hanya karena gara-gara menyiapkan diri untuk itu, akhirnya kita kalah juga. Akhirnya kalah juga di final. Bahkan yang ramai di ujung Ramadan itu bukan masjid, tapi apa? Tahu ibu, udah hafal. Memang itulah dia kelakuannya. Ya, ramai itu pasar, mall, swalayan, ya. Berburu kuliner untuk 1 Syawal, untuk bulan Syawal, ya, dan lain-lain. Nah, itu yang dikejar, bukan ibadah yang dikejar. Maka ada satu kesalahan fatal itu di malam 1 Syawal. Nah, ini juga merupakan tradisi yang hanya ada di Indonesia. Ada negara-negara yang sejenis. Yaitu apa? Mereka menghidupkan malam 1 Syawal itu dengan ada yang dengan ibadah, ada yang dengan takbiran keliling, ada yang dengan membunyikan petasan, ada yang menabuh beduk dan lain sebagainya. Padahal ya, Nabi dan para sahabat malam 1 Syawal itu tidak mengisi dengan kegiatan apapun. Mereka istirahat. Jadi tidak ada lagi sholat tarawih berjamaah. Ada bid'ah baru muncul. Yaitu apa? 1 Syawal, malam 1 Syawal mereka sholat tarawih. Tahu gak itu? Ada itu. 1 Syawal mereka sholat tarawih, belum berhenti lagi sholat tarawihnya. Jadi nggak boleh. Sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Nggak boleh kita mengumpulkan orang di luar Ramadan. Dan 1 Syawal, malam 1 Syawal itu sudah di luar Ramadan. Ya, nah, alasan mereka begini bu, daripada keliling-keliling kota takbiran ganggu orang, lebih bagus kita kumpul di masjid sholat katanya. Rupanya dalil ibadahnya itu daripada. Ini nggak ada. Mana ada Nabi mengisi malam Idul Fitri itu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Bahkan Nabi saja tidak mengisinya dengan ibadah. Beliau istirahat. Kenapa istirahat? Karena letih ibadah selama 10 hari, i'tikaf, sholat malam, berdoa, kan begitu. Maka beliau mengambil masa itu untuk menenangkan diri, istirahat. Baru paginya mereka bertakbir, keluar dari rumah dengan bertakbir dan mengeraskan suara takbir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah dia beberapa tradisi-tradisi di tengah-tengah masyarakat kita yang ini merugikan sebenarnya dan tidak ada contohnya di dalam Islam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah, pertemuan kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi yang ingin bertanya, kita persilakan untuk bertanya ya. Nah, sekarang kita buka konsultasi pertanyaan berkaitan dengan kajian yang kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Silakan ya kepada para jemaah yang ingin bertanya. Silakan tanya masalah apa saja kecuali satu masalah. Masalah keuangan, jangan tanya saya. Bikinkan teh hangat. Baik, ada yang bertanya? Silakan langsung.
Jangan lihat ke layar TV, lihat ke saya. Hah? Sama aja. Baik, ada yang bertanya ibu-ibu? Kalau nggak ada saya tutup, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, nggak ada. Nanti saya tutup ya. Nggak ada yang tanya? Baik, saya tutup tanya jawab langsung. Saya baca tanya jawab melalui kertas. Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa Ramadan membebaskan hambanya dari api neraka. Bagaimana dengan orang yang meninggal dunia? Apakah neraka juga dibebaskan? Dan tolong jelaskan dengan anak yang sering mengirim doa untuk orang tuanya. Apakah dosa orang tuanya sedikit demi sedikit akan hilang? Mudah-mudahan. Orang yang meninggal, maksudnya meninggal di bulan Ramadan, apakah mereka juga dibebaskan? Atau orang yang meninggal sebelum Ramadan? Tidak, ini bagi orang yang hidup, ya, dapat mendapati Ramadan dalam keadaan dia masih hidup. Nah, orang yang sudah mati, ya sudah selesai. Ya, ini tidak termasuk amal jariah yang mengalirkan pahala. Amal jariah yang mengalirkan pahala setelah wafat itu cuma 3. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Yang kedua adalah ilmu bermanfaat yang disebarkannya. Yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Jadi tidak termasuk di dalamnya adalah ya dia mendapati bulan Ramadan, tidak. Nah, bagaimana dia mendapati bulan Ramadan dia sudah meninggal? Ya. Tapi mungkin dia dibebaskan dari amal yang lain, ya mudah-mudahan. Anak yang sering mengirim doa untuk orang tuanya, apakah dosa orang tuanya sedikit demi sedikit akan hilang? Mudah-mudahan. Karena yang mengampuni dosa itu Allah. Ya, doa anak-anak itu hanyalah sebagai wasilah, perantara. Ya. Yang menentukan diampuni atau tidaknya seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun doa anak-anak ini juga bermanfaat. Sebagai contoh, ya seorang laki-laki yang dinaikkan derajatnya di dalam sorga. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, dari mana semua ini? Nabi mengatakan dari istighfar anakmu untuk dirimu, kata Nabi. Ya. Jadi ini juga bermanfaat, mudah-mudahan. Sejak saya ikut kajian jadi banyak tahu, ya wajar lah Bu. Kalau sering ikut kajian gak tahu-tahu ya kebangetan. Tapi malah saya dibilang beda aliran. Ya memang beda aliran. Ada aliran kiri, ada aliran kanan kan gitu ya. Bagaimana cara menjelaskannya kepada mereka? Ajak mereka ngaji, karena nggak kenal maka nggak sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap bulan Ramadan salat tarawih saya selalu di rumah. Kalau ke masjid bisa dihitung, Ustaz. Maksudnya bisa dihitung apa? Tapi anak-anak dan suami selalu di masjid. Bolehkah saya sholat tarawih di rumah? Boleh. Karena setelah beres-beres rumah baru saya sholat sendiri. Ya bagus. Iya. Enggak sholat pun enggak apa-apa. Ini kan sholat sunnah Bu, bukan sholat wajib, ya. Ya cuma sholat untuk sholat tarawih, ya. Untuk sholat tarawih dianjurkan kepada para wanita untuk menghadirinya di masjid, ya. Nah demikian. Allahu a'lam. Karena keuntungannya sholat tarawih di masjid adalah kita terbawa suasananya, suasana ibadah. Kita bisa ikut imam, bacaannya panjang.
Tapi kalau kita sholat sendiri di rumah, ada beberapa tantangannya. Yang pertama adalah lupa. Tahulah kalau sudah di rumah kan, apalagi habis bersih-bersih rumah, beres-beres rumah, capek, tidur. Jadi atmosfer ibadahnya nggak kena, Bu. Nah, kalau di masjid kena, atmosfer ibadahnya kena kita. Terbawa suasana, kan begitu ya. Tapi kalau di rumah suasananya apa? Melamun, ya kan? Iya, paling kalau punya TV nonton TV, kalau punya gadget main gadget, ya, kalau punya iPad ngepet, ya kan? Yang punya paket pindah ke Dumai, ya kan? Yang punya paket kan pindah ke Dumai, pindah ke dunia maya. Nah, kadang-kadang sholat malamnya akhirnya terlewat. Maka ini keuntungan kita sholat tarawih di masjid, ya. Namun kalau kita nggak bisa ke masjid, kita hanya bisa mengerjakannya di rumah, ya silakan, ya. Yang kedua, kalau kita sholat sendiri di rumah, kerugiannya adalah kita kadang-kadang hafalannya payah, Bu. Ya, kalau kita sholat di rumah paling-paling bacanya apa? Inna a'tayna wal asri idza zulzilatil tabat yada qul huwallahu ahad, ditutup dengan qul a'udzu birabbin nas, ya begitu. Tapi kalau di masjid kan kita bisa mendengarkan bacaan imam baca Al-Baqarah jarang-jarang, ya kita mendengarnya. Nanti kadang-kadang dia baca surat-surat yang lain yang aneh-aneh yang nggak pernah kita dengar, kan begitu, ya kan? Ya, maksudnya aneh bagi kita, asing karena kita nggak pernah mendengarnya. Ya, baru mendengarnya ketika dibacakan oleh imam, kan begitu. Tapi kalau kita sholat sendiri ya sudah, surat langganan lah. Ya, nah itu salah satu kerugiannya kalau kita sholat di rumah. Wallahu a'lam. Jika di bulan Syawal mau puasa Syawal, namun kita masih punya utang puasa, manakah yang lebih utama? Membayar utang puasa dulu, baru puasa Syawal, atau puasa Syawal dulu? Ya, sementara puasa Syawal waktunya hanya di bulan Syawal, sedangkan membayar puasa waktunya lebih panjang. Ini udah dijawab sendiri, ditanya sendiri, jawab sendiri. Gimana ini? Siapa ini? Ini pelecehan ini. Ini tanya, jadi dijawab sendiri. Ya udahlah, udah dia jawabannya. Saya hanya membacakan, Bu. Ya tunjukkan kalau nggak percaya. Ya kan? Jadi nggak ngada-ngada. Ini ditanya, dikasih jawaban langsung, ya udahlah, alhamdulillah, payah-payah saya jawabnya. Ya karena waktu membayar puasa lebih panjang, ya boleh diakhirkan. Karena bulan puasa Syawal waktunya hanya di bulan Syawal, didahulukan. Nah ini kan udah dijawab. Aduh. Sembuh pilek saya jadinya. Bagaimana cara membayar kafarat bagi suami istri yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan? Ini pengantin baru ini. Kalau bukan berarti ini puber kedua. Apakah suami saja yang membayar atau keduanya? Suami aja lah. Ya bayar. Ya, bukan keduanya. Kalau keduanya double nanti. Satu saja, suami saja. Ya, istri kan cuma ngikut aja itu. Diajak ngikut. Kalau dia yang minta, salah suami juga, kenapa tergoda? Yang salah ya suami, maka dia yang bayar kafarahnya. Istri kan ngikut. Istri pakai apa bayar kafarah? Budak nggak punya, ya
ngasih makan fakir miskin nggak bisa. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut juga nggak bisa. Mana bisa? Bisa ibu puasa 2 bulan berturut-turut? Nggak bisa kan perempuan kan? Nggak bisa. Ada haidnya, gimana mau berturut-turut? Apabila di masjid melakukan sholat tarawih 23 rakaat, tapi bacaannya cepat, bolehkah kita sholat 8 rakaat saja, kemudian melanjutkannya witir di rumah? Ini gimana nih pertanyaan? Saya baca ya, saya ulang ya, dengarkan baik-baik. Apabila di masjid melakukan sholat tarawih 23 rakaat, tapi bacaannya cepat-cepat, bolehkah kita sholat 8 rakaat saja, kemudian melanjutkan sholat witir? Ya sama aja, ikut juga. Mungkin salah bertanya ini, bolehkah saya sholat di rumah saja? Kan begitu ya? Nah, karena baca di masjid cepat-cepat. Nah, sholatnya seperti senam aerobik. Ya, mungkin ini bisa kita jawab ya. Kalau cepatnya ini meninggalkan tumaknina, maka nggak boleh kita sholat sama dia. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun sholat. Tumaknina ini adalah rukun sholat. Kalau dia ya cepat-cepat di sini maksudnya adalah meninggalkan tumaknina, maka nggak boleh kita sholat bersamanya. Kan ada itu kemarin sholat tarawih 23 rakaat dalam waktu 5 menit. Itu macam senam aerobik itu. Ya, waduh, itu pelecehan itu. Nah, tapi kalau yang dimaksud di sini bacaannya saja yang cepat. Nah, ini juga bacaan yang cepat ini itu bisa menyebabkan kekurangan di dalam sholat. Misalnya dia baca Al-Fatihah dengan 1 kali tarikan nafas, dan ini menyalahi sunnah Nabi di dalam sholat. Maka ibu, solusinya kalaulah di masjid ini seperti itu pelaksanaannya, cari masjid lain. Cari apa? Masjid lain yang lebih bagus bacaannya. Kalau nggak ada juga, mungkin lebih bagus ibu sholat di rumah daripada ikut imam seperti ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Paham? Kan banyak masjid di dekat-dekat rumah kita. Kalau di situ misalnya cepat kali bacaannya macam kilat, kan begitu ya? Ya. Maka cari masjid yang bagus bacaannya. Tinggalkan masjid itu. Apalagi ya, itu dianjurkan ya, meninggalkan masjid itu dan mencari masjid. Apalagi kalau yang dimaksud cepat di sini adalah gerakannya tanpa tumanina, maka kita wajib meninggalkan masjid ini dan mencari masjid yang lain yang sholatnya itu tumaknina. Sholat tarawih boleh dilakukan di rumah atau tidak? Ya jelas boleh lah bu. Apalagi untuk ibu-ibu wanita, ya boleh. Yang nggak boleh itu sholat tarawih di kamar mandi, nggak boleh. Ustaz, batas waktu akhir sahur sebelum adzan subuh. Ya iyalah, masa sesudah adzan subuh? Itu bukan sahur, itu namanya sarapan. Ya, ditanya, Ustaz, batas waktu akhir sahur sebelum adzan subuh? Ya iyalah. Maksudnya mungkin ada waktu imsak ya? Nah, imsak itu untuk jaga-jaga aja bu. Ya, itu bukan larangan makan, tapi untuk jaga-jaga ya, supaya jangan kebablasan. Ya, tapi tidak mengharapkan kita untuk sahur. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin tanya? Sudah habis. Alhamdulillah. Di sini pinter-pinter, nanya jawab sendiri. Ada lagi? Habis. Ya, jadi kita cukupkanlah dulu sampai di sini. Jam berapa sekarang? Jam 11 ya. Oh ya, jam 11 lewat 7. Baik. Nggak ada lagi pertanyaan kan? Ya, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.